Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mari berliterasi, meraih mimpi. Silakan ketua kelas bisa dipimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu untuk pembelajaran hari ini. Putra? Anton? Sakit? Jovan? Zainal? Oke, untuk biar lebih semangat, ini ada lagu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hari ini kita akan belajar materi baru ya, kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Mungkin ada yang masih ingat materi minggu lalu yang sudah kita pelajari membahas tentang apa? Ada yang ingat? Saya Bu. Ya. Materi minggu lalu kita belajar tentang globalisasi dan bentuk-bentuknya. Ada yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk globalisasi itu apa saja? Ya. Bentuk globalisasi terdiri dari globalisasi di bidang iptek, komunikasi, transportasi, sosial, dan budaya. Ada yang mungkin bisa memberikan contoh globalisasi di kehidupan sehari-hari kalian? Saya Bu. Ya. Perpindahan TV analog ke TV digital menandakan perkembangan globalisasi di bidang teknologi dan komunikasi. Oke, give applause untuk kalian semuanya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengaruh atau dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Oke, jadi capaian pembelajaran untuk pembelajaran hari ini nanti peserta didik mampu memahami perubahan sosial yang terjadi di era kontemporer. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu artinya adalah pembelajaran dengan berbagai macam gaya belajar sesuai dengan minat kalian masing-masing. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh atau dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat serta cara menghadapinya. Untuk pemahaman bermaknanya dalam pembelajaran hari ini, peserta didik itu ketika mempelajari globalisasi nantinya akan mendapatkan pengalaman terkait pengaruh yang dia rasakan dari perkembangan globalisasi. Pernahkah peserta didik melakukan aktivitas memakai HP untuk mencari informasi? Pernah. Nah, mengapa keberadaan HP itu menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat saat ini? Saya Bu. Ya. Menurut saya HP memiliki berbagai manfaat di kehidupan manusia. Misalnya pekerjaan saat ini banyak yang menggunakan HP dan mempermudah komunikasi. Oke, sebelum kita bahas tentang materi lebih lanjut terkait dengan dampak atau pengaruh globalisasi, silahkan ini ada pretest, bisa kalian kerjakan di HP kalian masing-masing. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai? Susah soalnya. Sudah? Nah, ini ada beberapa pengaruh ya globalisasi terhadap bidang kehidupan. Yang pertama itu adalah pengaruh globalisasi di bidang perkembangan ekonomi. Ini ada gambar apa yang pertama? Nah, ekspor itu apa? Ada yang tahu? Ya. Ekspor adalah menjual barang dari luar negeri dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor apa? Ada yang tahu? Ya. Mendatangkan barang dari luar negeri masuk ke dalam. Gunakan. Yang kedua, meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Investasi itu apa anak-anak? Ya. Penanaman modal usaha asing di Indonesia. Kalau dua ini berarti dua gambar ini termasuk dampak
Positif. Yang selanjutnya ini ada gambar. Ini berarti dampak positif atau negatif? Negatif. Selanjutnya, ini ada pengaruh globalisasi terhadap perkembangan pekerjaan. Di era globalisasi ini banyak sekali pekerjaan baru yang muncul. Salah satunya ini gambar apa? Konten kreator. Ini adalah gambar food vlogger. Banyak ya di YouTube kalian yang melihat konten-konten food vlogger. Nah, hanya makan-makan saja dapat uang banyak, dapat endorse. Silahkan yang misal punya hobi makan atau suka berada di depan kamera, itu bisa kalian kembangkan. Nah, itu adalah beberapa pengaruh atau dampak dari perkembangan globalisasi. Sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Untuk lebih menguasai lagi, ya, memperdalam terkait dengan dampak dari globalisasi, silahkan kalian bisa berdiskusi. Tapi diskusinya itu sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Adakah di sini yang lebih suka belajar dengan mengamati gambar? Angkat tangan yang tinggi yang lebih suka belajar dengan mengamati gambar. Adakah di sini yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau mendengarkan sesuatu? Suara. Oke, itu nanti kalian bisa membuat kelompok sendiri. Untuk yang tadi suka gambar atau visual mana? Oke. Satu ya. Untuk yang suka dengan pembelajaran audio, akan saya kirimkan link videonya di grup. Satu, sudah, dua. Kalau sudah silahkan kembali. Waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi terkait dari dampak globalisasi dan upaya menghadapi dampak globalisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dampak positif teknologi yaitu berupa 1. Teknologi dapat mengubah pekerjaan manusia. 2. Mempermudah dan mendapatkan informasi dari segala penjuru dunia. Yang ketiga, teknologi dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan. Dampak negatif teknologi yaitu juga berupa 1. Dapat meningkatkan pengangguran karena digantinya oleh mesin atau teknologi. Yang kedua, membuat orang menjadi malas. Yang ketiga, situs online yang tidak bisa difilter. Upaya menghadapi perkembangan teknologi yang besar. 1. Meningkatkan skill di bidang teknologi. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, tidak melupakan budaya positif tanpa teknologi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Siap. Perwakilan dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 1. Menurut pendapat kalian, perkembangan teknologi apa yang bisa digunakan di Blora kaitannya dengan pemanfaatan di bidang pertanian? Terima kasih pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mencoba menjawabnya. Blora merupakan daerah pengembang sektor pertanian. Teknologi pertanian dikembangkan misalnya mesin panen padi atau mesin untuk penanaman padi dan bibit dengan varietas unggul untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih berkualitas dan lebih banyak. Give applause untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dampak globalisasi di bidang transportasi. Informasi apa yang kalian dapatkan dari mencermati video tersebut? Informasi yang didapat dari mengamati video tersebut adalah MRT merupakan suatu moda transportasi baru yang berkembang di era globalisasi dengan memudahkan masyarakat mencapai tujuan lebih cepat dan menghindari kemacetan. Menurut kalian, apa dampak positif dan dampak negatif perkembangan MRT di Indonesia khususnya Jakarta? Dampak positif: mempermudah mobilitas, mengurangi kemacetan, menghemat pengeluaran untuk transportasi, efisiensi waktu dan tingkat kenyamanan lebih baik. Dampak negatif: banyak moda transportasi angkut atau bus atau gojek yang sepi, waktu yang kurang fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya. Perwakilan dari kelompok 4. Apakah sudah ada KLR? Apakah nantinya bisa dikembangkan oleh MRT? Didorong sebagai salah satu alternatif transportasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya perwakilan kelompok 4 akan mencoba menjawabnya. Menurut kelompok kami, perkembangan moda transportasi bisa dikembangkan di berbagai daerah, terutama Blora dalam pengembangan MRT. Dengan tujuan efisiensi waktu, membantu mobilitas, dan ramah lingkungan. Silakan duduk di kelas untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk presentasi yang sudah kalian paparkan di depan. Semua yang sudah kalian presentasikan hasilnya sangat bagus. Kalian sudah bisa menganalisis dampak dari globalisasi yang berkembang di kehidupan masyarakat, sekaligus memaparkan upaya yang bisa kalian lakukan dalam menghadapi arus globalisasi di era saat ini. Nah, kita coba untuk mereview ya hasil dari presentasi setiap kelompok. Perkembangan iptek itu bisa menjadi hal yang positif dan hal yang negatif. Tadi yang sudah disebutkan, hal positifnya adalah untuk mencari informasi. Dapat juga digunakan untuk kegiatan apa tadi? Pekerjaan. Dampak negatifnya tadi, kelompok 1 memaparkan bahwa apabila tidak bisa menggunakan dengan bijak, maka akan tergerus atau bisa menjadi efek kecanduan. Dari serangkaian pembelajaran yang hari ini kita pelajari bersama tentang pengaruh atau dampak globalisasi, ada yang mungkin mau menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini? Ya. Perkembangan globalisasi di zaman sekarang banyak memberikan pengaruh di berbagai bidang, seperti perkembangan di bidang iptek, ekonomi, transportasi, pekerjaan, dan budaya. Sebagai generasi, bagaimana melakukan upaya dalam menghadapi globalisasi agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Oke, give applause untuk Alma. Di akhir pembelajaran, seperti biasa, silakan kalian bisa mengerjakan post test. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga. Sudah selesai? Bersatu dalam perbedaan. Untuk pembelajaran selanjutnya, karena bab 2 terkait dengan perubahan sosial budaya dari globalisasi sudah selesai, maka minggu depan kalian waktunya ulangan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas bisa memimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada ini, berdoa menetapkan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Semoga tetap bisa mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi ini dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.